Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mitra Siswa Group. Video kali ini ditujukan spesial buat teman-teman calon taruna Akpol, Bintara, dan juga Tamtama Polri. Mohon maaf teman-teman harus menunggu lama, karena kami harus menyelesaikan soal-soal persiapan UNBK SMP dan juga UTBK SBMPTN. Pada video kali ini kita akan membahas persiapan teman-teman di tes psikologi yang meliputi tes kecerdasan, tes kecermatan, dan juga tes kepribadian. Videonya akan terbagi ke dalam beberapa episode dan video kali ini akan membahas episode bagian pertama. Baik teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan soal tes psikologi, ada beberapa informasi penting yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan perubahan jadwal pelaksanaan tes. Menyusul dengan adanya perkembangan dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan juga Indonesia tentunya. Baik teman-teman, rencana buka pendidikan TRIM terpadu tahun ajaran 2020 pada awalnya untuk yang Akpol itu direncanakan akan dibuka pendidikannya pada tanggal 5 Agustus 2020 dengan kuota pendidikan sebanyak 250 untuk pria 220 dan juga wanitanya 30. Nah, untuk Bintara Polri, pembukaan pendidikan rencana dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2020 dengan kuota 10.275. Dan untuk Tamtama Polri, pembukaan pendidikan direncanakan pada awalnya tanggal 7 Juli tahun 2020 dengan kuota pendidikan 400, Brimobnya 300, kemudian kepolisian perairan sebanyak 100 teman-teman. Nah, bagaimana perubahannya? Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari Akpol ya. Ini adalah simulasi pendidikan dan pembentukan seleksi catar Akpol dan ini disampaikan oleh Biro Dalpres SDM Polri, di mana ada beberapa alternatif pelaksanaannya. Ada alternatif 1, 2, 3, dan 4. Nah, kaitannya dengan perkembangan dari pandemi COVID-19. Oke teman-teman, ilustrasinya seperti ini. Jika pandemi COVID-19 dinyatakan selesai oleh pemerintah, dan seleksi di tingkat daerah dimulai pada Juli 2020, kemudian seleksi di tingkat pusat Agustus 2020, maka pembukaan pendidikannya bisa dimulai pada September 2020. Nah, berikutnya menyusul. Kalau dimulainya seleksi di tingkat daerah Agustus, pusatnya September, berarti pembukaan pendidikan ada di Oktober. Berikutnya juga, alternatif berikutnya, jika memang belum selesai dari pandemi COVID-19 ini masih terus berlanjut, dan seleksi dimulainya pada bulan September untuk tingkat daerah, pusatnya menyusul Oktober, dan pendidikannya di November. Begitu juga, kalau belum selesai juga, maka persiapan tesnya untuk daerah di Oktober, untuk pusat November, kemudian untuk pembukaan pendidikannya ada di Desember 2020. Jadi ada beberapa alternatif terkait dengan nanti resmi pengumuman dari pemerintah untuk pandemi COVID-19 selesainya pada bulan apa. Jadi ada beberapa alternatif ya. Seleksinya bisa dimulai Juli, Agustus, September, atau bahkan Oktober. Baik teman-teman, sekarang kita lihat untuk simulasi beberapa alternatif di Bintara Polri. Nah ini untuk Bintara Polri ya teman-teman. Baik, ada 5 alternatif nih. Jika waktu seleksinya Juni sampai Juli, dengan lama seleksi adalah 45 hari, maka pendidikan akan dibuka pada tanggal 7 Agustus. Berikutnya menyusul ya. Kalau seleksinya Juli sampai Agustus, berarti pendidikannya di September. Kalau pendidikannya Agustus sampai September, seleksinya, berarti pendidikannya di Oktober. Terus, kalau seleksinya September-Oktober, berarti November pembukaan pendidikannya. Dan jika belum selesai juga, seleksinya dimulai pada bulan Oktober sampai November, berarti pembukaan pendidikan ada di tanggal 7 Desember. Itu untuk Bintara Polri. Jadi teman-teman siap siaga saja, terus berlatih. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan teman-teman bisa melaksanakan tes ya yang direncanakan. Kemudian ini untuk yang Tamtama, gitu ya teman-teman. Kira-kira hampir sama beberapa alternatifnya terkait dengan perkembangan COVID-19 ini ya. Teman-teman bisa perhatikan sendiri. Kalau seleksinya Juni berarti pendidikannya ada di Juli. Kalau Juli berarti nanti ke Agustus dan seterusnya gitu teman-teman ya. Gitu.
Baik teman-teman semua, itu informasi penting yang perlu teman-teman tahu terkait dengan perubahan-perubahan jadwal tes yang kemungkinan akan terjadi. Mengingat sampai hari ini kita melihat bahwa perkembangan pandemi COVID-19 masih terus menunjukkan grafik yang meningkat ya. Oke, kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan teman-teman bisa segera mengikuti pelaksanaan tesnya. Baik teman-teman, saya akan informasikan hal yang cukup penting juga, bahwa video ini kami susun berdasarkan request juga dari teman-teman yang meminta, kemudian khususnya dari teman-teman yang telah membeli serial ebook dari Mitra Siswa, di mana ada 38 files yang terus kami tambah jumlahnya menyusul dengan tambahan-tambahan dari tes yang diujikan ya teman-teman, di mana pada tahun 2020 ada tambahan untuk tes akademik adalah tes wawasan kebangsaan. Ada juga nanti pengetahuan umum, termasuk di dalamnya ada undang-undang seputar kepolisian. Nah, terima kasih buat teman-teman yang telah membeli file dari Mitra Siswa yang dikirimkan ke alamat email teman-teman semua. File-file yang kami kirim dalam format PDF ya, berupa soal-soal latihan, juga dilengkapi dengan kunci jawabannya, agar teman-teman bisa belajar secara mandiri di rumah masing-masing. Kami lengkapi dengan 2 soal Excel, di mana di sini merupakan bagaimana melihat scoring ya, bagaimana teman-teman bisa melakukan tes scoring, berapa nilai dari tes kecermatan, kemudian ada juga software untuk tes kepribadian atau tes EPPS. Baik teman-teman semua, sekarang kita akan lanjutkan pada pembahasan soalnya. Sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa serial video tes psikologi untuk Akpol, Bintara, dan Tamtama akan terbagi ke dalam beberapa episode. Totalnya nanti ada 8 episode teman-teman. Di mana episode yang pertama kita akan membahas tes kecerdasan yang akan membahas sinonim, antonim, hipernim, dan juga analogi. Pada episode kedua kita akan membahas deret angka, deret huruf, dan juga hitung cepat. Episode ketiga masih di tes kecerdasan, kita akan bahas aritmatika sosial dan logika analitis. Kemudian episode keempat kita akan bahas perbandingan, penalaran gambar, dan penarikan kesimpulan. Ini semua merupakan tes kecerdasan. Kemudian nanti disusul pada episode 5-8 kita akan belajar tes kecermatan dan juga tes kepribadian. Untuk episode 5 kita akan belajar angka, huruf, dan juga simbol hilang. Ini adalah bagian dari tes kecermatan. Angka, huruf, dan simbol acak pada episode ke-6 masih di tes kecermatan. Kemudian episode 7 dan 8 adalah tes kepribadian. Tes minat EPPS, pernyataan ya tidak, dilanjutkan dengan pernyataan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemudian ada pernyataan tentang frekuensi waktu, seringkali, kadang-kadang, selalu, dan seterusnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan soal-soal tes psikologi. Dan kali ini kita masuk pada tes kecerdasan untuk bagian sinonim atau persamaan kata ya. Baik teman-teman semua, dari 50 soal yang ada di ebook yang saya akan bahas hari ini hanya 9 soal saja. Sebagai gambaran buat teman-teman bagaimana cara mengerjakan soal-soal sinonim. Yang pertama tentunya tipsnya adalah bagaimana teman-teman perlu download atau install aplikasi KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena jika ada kata-kata yang belum sama sekali teman-teman pernah dengar, berarti teman-teman perlu cek di KBBI. Kalau teman-teman pernah dengar kata-katanya, pernah lihat, pernah baca, apalagi tahu artinya, akan jauh lebih mudah mengerjakan soal-soal sinonim ini. Nah, tentu saja teman-teman soal sinonim membutuhkan pengetahuan teman-teman, perbendaharaan kata teman-teman. Semakin banyak perbendaharaan kata yang dimiliki, maka akan semakin gampang buat ngerjain soal-soal sinonim. Kita mulai dari soal pertama, yaitu insentif. Apa itu insentif, teman-teman? Insentif, biasanya sering dengar kata-kata insentif itu di bidang pekerjaan ya, karyawan mendapatkan insentif gitu. Nah, kira-kira insentif itu kalau konteksnya ke karyawan, mendapatkan insentif, mengajukan insentif, dan seterusnya. Berarti insentif itu adalah tambahan. Kalau artinya sendiri adalah tambahan penghasilan. Jadi yang paling cocok dari semua pilihan ganda yang ada di sini adalah tambahan. Kemudian untuk seteru. Nah, seteru ini apa teman-teman?
Seteru, sering denger ya kata seteru. Seteru itu artinya adalah musuh ya. Boleh musuh pribadi atau musuh perseorangan gitu ya. Jadi ini adalah musuh, jawabannya adalah yang B. Kemudian berikutnya untuk nomor 3, epilog. Nah, kalau epilog ini kata-kata yang ada di karya sastra, biasanya ada prolog, ada juga epilog. Kalau prolog itu adalah pembukaan, kalau epilog adalah penutup. Jadi yang paling cocok adalah yang D. Nah, pembukaan ini sama ya, pembukaan itu bisa preambul. Itu kalau di Undang-Undang Dasar itu disebutnya preambul, teman-teman ya, bagian pembukaan. Kemudian muqaddimah atau mukadimah itu juga pendahuluan atau pembukaan. Ini punya arti yang mirip-mirip, pendahuluan, preambul, kemudian mukadimah. Kalau kesimpulan itu biasanya disebut dengan konklusi, atau asal kata dari bahasa Inggrisnya conclusion ya. Jadi kalau konklusi itu adalah kesimpulan. Berarti untuk epilog yang cocok adalah penutup. Kemudian berikutnya ada bisikan hati. Nah, kira-kira kalau teman-teman juga belum pernah dengar atau kebingungan dan tidak sempat buka KBBI tentunya pada saat tes ya, teman-teman bisa dengan cara eliminasi jawaban yang salah. Misalnya, institusi itu apa? Institusi itu kan institut, berarti ini lembaga. Ya, biasanya sih lembaga pendidikan, institusi. Ya lembaga sih, nggak harus pendidikan teman-teman ya. Kemudian sirkulasi. Sirkulasi itu kan peredaran, sirkulasi darah misalnya. Peredaran. Imajinasi itu bisa kayak hayalan gitu ya. Hayalan. Kemudian intuisi. Nah, intuisi ini terkait dengan bisikan hati. Nah, sesuatu yang muncul dari hati nurani itu juga bisa. Kalau praktisi artinya apa? Pelaku gitu. Jadi sebetulnya kalaupun teman-teman tidak tahu kata intuisi di sini, dengan eliminasi jawaban-jawaban yang nggak berhubungan dengan bisikan hati itu juga bisa. Ini nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya, dan juga nggak ada hubungannya. Berarti jawabannya adalah yang intuisi. Kemudian eclipse. Nah, eclipse ini kata serapan dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggrisnya itu euclipse, yang artinya adalah gerhana. Diserap ke bahasa Indonesia jadi eclipse gitu. Kalau lonjong bukan eclipse ya, tapi ellipse teman-teman. Oke, berikutnya soal nomor 6, agitator. Imbuhan or di belakang ini artinya adalah orangnya atau pelakunya atau subjeknya. Jadi kata sifat ya berubah jadi subjek ketika ada kata-kata or ini teman-teman. Asal katanya adalah agitasi. Agitasi itu adalah hasutan. Berarti yang cocok kalau agitator berarti penghasut, yang B. Ini artinya hasutan ya. Kemudian berikutnya delusi. Delusi, apa artinya delusi? Mungkin teman-teman juga pernah mendengar kata ilusi ya. Gitu. Delusi itu adalah pikiran atau pandangan yang tidak berdasar. Jadi kalau pikiran atau pandangan yang tidak berdasar atau tidak rasional, di luar nalar, berarti yang paling cocok adalah pikiran salah, ya, gitu, di luar nalar, gitu, pikiran salah, gitu, di luar pikiran, oke. Kemudian refleksi, nah ini refleksi, reflection ya, reflection itu artinya bisa disebut pemantulan teman-teman. Nah, atau bisa juga pencerminan, atau ini cerminan, gitu. Jawabannya adalah yang B. Gitu, refleksi ya, direfleksikan, dicerminkan atau dipantulkan. Kemudian soal nomor 9, wahana. Nah, kalau teman-teman yang biasa pakai online shop, ada salah satu kurir ya, jasa pengiriman barang, wahana nih. Gitu. Wahana artinya adalah alat transportasi atau kendaraan. Jadi kalau di sini ada alat doang, artinya terlalu luas, tidak bisa kita pilih jawaban yang A karena alat tools ruang lingkupnya luas sekali ya, berbagai macam alat-alat. Jadi istilah yang lebih spesifik adalah, yang lebih khusus adalah transportasi, karena wahana itu artinya kendaraan atau alat transportasi. Oke teman-teman, itu untuk bagian yang pertama tentang sinonim. Berikutnya kita masuk pada bagian antonim teman-teman. Soal nomor 1, membaur. Membaur ini artinya berkumpul menjadi satu ya. Jadi lawan katanya, antonimnya. Kalau ini bersatu berarti yang berpisah. Nah, membaur berarti ini ada yang memisah. Nah, ini berarti jawaban yang betul. Melebar berarti bertambah luas ya, bukan.
mengurai kurang tepat ya, bukan diuraikan. Kemudian membagi juga kurang karena baur itu digabungkan bisa begitu. Jadi yang paling cocok adalah memisah. Menyebar juga kurang tepat. Berikutnya untuk yang siau. Siau itu artinya menjadi dingin, teman-teman. Arti dari siau adalah menjadi dingin. Berarti lawan katanya menjadi panas ya. Lawan kata dari menjadi dingin berarti menjadi panas, berarti memanas. Jawabannya adalah yang D. Kemudian asosiasi. Asosiasi itu kan artinya perkumpulan. Perkumpulan. Berarti lawan kata dari asosiasi adalah yang berpisah, nggak bersatu gitu ya. Berarti di sini ada yang cocok adalah kata pisah. Lawan katanya. Kemudian lengas. Apa itu artinya lengas? Lengas itu artinya lembab atau berair ya. Kondisi berair, teman-teman. Berarti di sini ada berair, kemudian ada licin, ada lembab gitu. Nah, ini kan arti-arti yang mirip. Berarti lawan kata dari lengas adalah kering. Ya, kondisinya kering gitu, tidak lembab atau tidak berair. Kemudian berikutnya lahir. Nah, ini kalau lahir gampang ya. Lahir ada kelahiran, ada kematian. Berarti antonim dari lahir adalah mati. Tampung ya. Kalau tidak tertampung berarti apa, teman-teman ya? Bisa ditampung. Lawannya berarti nggak bisa ditampung. Kalau nggak bisa ditampung berarti tumpah. Gitu, tidak tertampung gitu. 7. Ikram. Ikram itu adalah artinya adalah mulia, teman-teman ya. Ikram itu adalah artinya mulia. Ini kata serapan dari bahasa Arab, teman-teman ya. Jadi yang cocok, ini mulia ini sinonimnya. Berarti kita cari antonimnya adalah kalau mulia dihinakan, berarti penghinaan. Nah, ini jawaban yang tepat untuk antonimnya. Nomor 8, pagas. Pagas itu artinya putus, teman-teman ya. Putus. Berarti lawan katanya adalah sambung, yang B. Kemudian arogan. Arogan ini bisa sombong, teman-teman ya. Sombong. Oke, berarti lawan kata dari sombong adalah rendah hati, yang D. Oke, itu 9 soal tentang antonim. Oke, berikutnya adalah tentang hipernim. Hipernim ini adalah materi tentang pengelompokan kata, teman-teman. Jadi teman-teman cari mana yang bukan termasuk dari kelompok katanya. Jadi pilih salah satu yang nggak termasuk dari anggota kelompok tersebut. Nah, itulah jawabannya ya, yang nggak termasuk. Contoh misal nomor 1 kayak gini, teman-teman. Ada keyboard, prosesor, software, power supply, dan CPU. Kalau kita lihat, ini adalah nama-nama, sebagian besar adalah nama-nama tentang hardware atau perangkat keras dari komputer ya. Keyboard adalah hardware, prosesor hardware, power supply hardware, CPU juga hardware. Nah, satu-satunya yang tidak hardware adalah software. Nah, maka dia bukan kelompok dari hardware. Jawabannya berarti yang C. Software bukan anggotanya atau tidak termasuk kelompoknya gitu. Untuk soal nomor 2 ada cc. Cc itu sama aja dengan cm kubik. Ini merupakan satuan dari volume. Mililiter juga satuan volume. Kalau are bukan, karena are itu adalah satuan untuk luas. Biasanya teman-teman dengarnya hektar ya. Hektar itu adalah hektoare. Biasanya untuk mengukur luas tanah dan seterusnya gitu. Kalau liter adalah volume, cm kubik juga volume. Berarti ini adalah kelompok satuan volume. Kecuali are. Nah, ini are lah jawabannya karena dia bukan anggotanya. Berikutnya, selanjutnya adalah tentang nama-nama kota ya. Kalau kita lihat Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ini merupakan ibu kota dari provinsi Kepulauan Riau, teman-teman ya. Jadi ini di Kepulauan Riau. Kalau Merauke salah satu kota di Papua, tapi bukan ibu kota karena ibu kota Papua adalah Jayapura. Kemudian kalau Pangkal Pinang ini adalah ibu kota ya. Ibu kota dari Pangkal Pinang ya. Pangkal Pinang itu ibu kota dari Bangka Belitung, teman-teman. Babel ya, Bangka Belitung. Kalau Manokwari, ibu kota dari Papua Barat. Kemudian kalau Serang adalah ibu kota provinsi dari Banten.
Jadi semuanya adalah nama-nama ibu kota provinsi kecuali Merauke. Berarti Merauke lah jawabannya. Karena ini adalah kelompok ibu kota provinsi yang ada di Indonesia. Berikutnya tentang nama-nama negara. Ada Thailand, Vietnam, Papua Nugini, Myanmar, dan Timor Leste. Kalau kita lihat, ini adalah nama-nama negara yang ada di ASEAN. Kecuali yang mana coba? Kecuali yang Papua Nugini. Papua Nugini bukan termasuk dari anggota ASEAN. Nah, sekarang nama-nama bank nih. Bank yang bagaimana kalau kita lihat? BNI, BCA, BRI, BTN, dan Mandiri. Ini adalah nama-nama bank milik negara. Bank milik negara. Atau biasa kita sebut dengan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Di antara kelima nama bank ini, hanya BCA yang bukan punya negara. Karena BCA itu adalah punya swasta, singkatan dari Bank Sentral Asia. Kemudian untuk soal nomor 6 adalah nama-nama suku. Baduy itu adanya di Kabupaten Lebak, Banten ya. Kemudian kalau suku Sasak itu adanya di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Kalau Inca itu bukan suku yang ada di Indonesia ya, dia adanya di Amerika, benua Amerika. Kemudian kalau suku Mandar itu adanya di Sulawesi Selatan atau Sulsel. Dan kalau Batak adanya di Medan. Oke, berarti kita udah ketemu jawabannya. Ini adalah nama-nama suku yang ada di Indonesia kecuali yang Inca karena dia bukan berada di Indonesia. Nah, soal nomor 7, teman-teman familiar ya, ada Polsek, Koramil, Kodam, Kodim, Yonif. Dari B sampai E itu adalah nama-nama kesatuan-kesatuan ya dari TNI. Nah, kecuali Polsek karena Polsek untuk kepolisian gitu. Berikutnya ada blazer, selimut, rompi, mantel, dan jaket. Ini adalah nama-nama pakaian atau yang dipakai seperti baju, teman-teman. Jadi dipakainya seperti baju, cara menggunakannya. Blazer sama dipakai, dikenakan. Nah, kecuali apa tuh? Selimut ya, karena cara pakainya beda, nggak seperti dipakai kayak baju. Kalau rompi, mantel, dan jaket masih sama gitu. Oke, soal nomor 9, soal terakhir. Kita lihat ada knot, ada kaki, depamil, milimeter. Ini adalah satuan dari jarak atau satuan dari panjang juga bisa. Oke, kecuali knot karena knot ini adalah satuan dari kecepatan. Oke, itu cara mengerjakan soal-soal hipernim pengelompokan kata. Teman-teman cari yang paling beda atau bukan termasuk dari anggotanya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya dan kali ini adalah pada bagian analogi. Analogi itu adalah padanan kata atau hubungan ya, hubungan antar kelompok kata ya, hubungan kelompok kata yang saling bersesuaian teman-teman, atau bisa disebut kesesuaian ya, kesesuaian hubungan kata. Oke. Sebagai contoh ya, teman-teman di sini ada pantai dan resort ya. Maka yang paling cocok di sebelah sini apa? Kalau teman-teman bisa mencari tahu apa hubungan pantai dan resort, hubungan di sebelah kiri akan sama dengan hubungan yang ada di sebelah kanan. Di mana teman-teman, resort itu adalah tempat menginap di daerah pantai. Atau bisa kita baca, tempat menginap di daerah pantai disebut resort. Maka tempat menginap di daerah gunung disebutnya adalah villa. Nah, ini yang paling cocok. Karena kata hubungnya sama, yaitu tempat menginap ya. Oke, kalau misalnya kita hubungkan tempat menginap di gunung disebut bukit, kan nggak enak. Tempat menginap di laut disebut pesiar. Tempat menginap di hujan adalah basah, apalagi makin ngaco ya. Jadi yang bersesuaian antara sebelah kiri dengan sebelah kanannya. Berikutnya tentang gundul rambut. Nah, gundul itu artinya kan tidak ditutupi rambut teman-teman. Jadi kata hubungnya yang menghubungkan antara gundul dan rambut adalah tidak ditutupi. Maka di sebelah sini cara bacanya pun tidak ditutupi juga, harus sama. Gundul tidak ditutupi rambut, sebagaimana bugil tidak ditutupi pakaian. Berarti jawabannya adalah yang A. Gampang ya, kesesuaian. Kiri kanan harus sama hubungannya. Sungai, jembatan. Untuk melewati sungai, kita butuh jembatan. Untuk melewati markah, kita butuh jalan. Kan nggak enak. Untuk melewati rintangan, kita butuh godaan. Untuk melewati janji, kita butuh tepati. Nggak enak. Untuk melewati kayu, kita butuh terbakar. Waduh, apalagi. Untuk melewati masalah, kita butuh jalan keluar. Nah, ini kan enak. Ya, ini berarti jawabannya.
Jadi kalau teman-teman baca dengan kata hubung yang sama dibaca enak, nyambung, ya itu jawabannya. Matahari terang. Apa nih kata hubungnya? Sifat ya. Matahari bersifat terang gitu. Berarti sebelah sini harus sifat juga. Sebagaimana api punya sifat panas. Nah, seperti itu contohnya teman-teman. Berikutnya, air menguap. Berarti ada suatu kondisi. Air dipanaskan akan menguap. Berarti di sini dipanaskan lagi nanti kata hubungnya. Dipanaskan. Coba kita ambil yang cocok. Es dipanaskan akan mencair. Langsung enak teman-teman. Ya, masa panas dipanaskan akan memuai, jatuh dipanaskan akan pecah, kan nggak nyambung. Oke, kita sudah ketemu jawabannya yang A. Berikutnya soal nomor 6, mulut monyong. Nah, monyong itu kan salah satu jenis ya dari mulut gitu kan, bentuk ya, bentuk. Jadi ini salah satu bentuknya gitu. Ini juga sama bentuknya gitu. Berarti yang paling cocok adalah hidung pesek. Mulut salah satu dari bentuk mulut adalah monyong, sebagaimana salah satu dari bentuk hidung adalah pesek. Gitu teman-teman. Oke, berikutnya soal nomor 7, umum lazim. Nah, umum lazim ini adalah sinonimnya atau persamaan katanya. Berarti kita cari kata di sebelah kanan yang sinonim juga. Kurus gemuk, ini kan malah antonim. Langsing ramping, nah ini sinonim, berarti ini jawabannya. Posterior punggung. Posterior itu artinya punggung atau di muka. Ya, depan. Berarti ini punya kemiripan. Nah, cari yang punya kemiripan juga di sini. Dapur rumah kan beda. Dapur adalah salah satu bagian di dalam rumah. Pintu kamar, ini juga kurang tepat. Nah, ini yang tepat. Depan sama teras. Teras kan di depan teman-teman ya. Oke, berarti ini yang cocok jawabannya. Karena bersesuaian. Kemudian yang nomor 9, eksitasi rangsang. Ini merupakan arti teman-teman ya. Jadi ini artinya. Sebelah sini pun harus sama, ngomongin artinya juga gitu. Ekspansi artinya stimulus, bukan. Ekspansi itu artinya perluasan wilayah ya. Ekstraversi bukan respon ekstraversi ya. Ekstraversi itu adalah sikap atau tipe kepribadian yang minatnya lebih mengarah ke alam luar. Jadi berarti nggak cocok. Enkulturasi, apa itu enkulturasi teman-teman? Enkulturasi adalah pembudayaan. Pembudayaan berarti bukan reaksi. Nah, ekskavasi, gali. Nah, ini baru betul. Arti dari ekskavasi adalah gali. Eliminasi artinya apa? Pengurangan atau membuang bisa, atau menghilangkan bisa. Eliminasi itu menghilangkan artinya. Jadi bukan lomba. Oke teman-teman, itu bagian tentang analogi. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Untuk 4 bagian tes kecerdasan, ada sinonim, antonim, hipernim, dan juga analogi. Sampai ketemu di video episode kedua. Mitra Siswa Dare to Dream, Grab the Future. Kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini, silahkan bisa klik like, share, dan juga subscribe. Selamat menonton video Mitra Siswa lainnya. Dare to Dream, Grab the Future.